Yesi Diana. Dari dulu saya tahu namanya Yesi Diana aja. Nama lengkapnya siapa ya sebetulnya? Bapak bukannya sudah tahu ya? Jujur, benar saya lupa karena lama nggak ketemu gitu. soalnya ya. Gitu. Nama panjang Dewo Ayu Yesi Diana Ningsih. Diana Ningsih. SPD. SPD. Cuma lebih terkenalnya Yesi Diana. Nah, Yesi Diana baru muncul lagi, mulai ke publik lagi, di YouTube lagi setelah momongannya besar. Kalau orang dulu ada banyak menduga Yesi, ketika Yesi memutuskan menikah, orang udah berpikir ini akan mundur dari lagu pop Bali. Tapi nyatanya enggak gitu ya. Nah, itu gimana ceritanya? Pertama kan memang hidupnya kan memang di musik juga kan, karena memang suka. Terus kedua terlanjur dapat uangnya di sini. Oke. Intinya itu terlanjurnya payung jakannya dinyanyi gitu. Ya enggak, ya maksudnya terus karena gini loh, kalau misalnya kita jadi public figure itu kan ngerembetnya ke misalnya kita buat usaha apa tuh, kayak misalnya buat apa usaha yang lain itu tuh jadi lebih cepat lakunya gitu. Artinya bisa disaling mendukung gitu ya. Artinya dari suami sendiri nggak masalah ya sebetulnya tetap di karir. Memang dari dulu sebelum nikah kan kita pacarannya kan udah 11 tahun. Iya. Itu emang dari sebelum nikah memang dia support sampai sekarang. Artinya kalau dugaan orang bahwa Yesi suut bekal magening enggak ya. Kemarin karena kebetulan lagi mengandung aja gitu waktu itu ya. Waktu hamil juga tetap gini kan buat lagu. Tetap juga ya, aktif juga. Itu lagu Sobat yang tadi tak nyanyiin itu kan pas lagi hamil. Oh iya. Artinya memang dugaan orang bahwa berkeluarga menghalangi karir itu enggak berarti sama tergantung sekali enggak sih, ya. enggak. Tergantung orangnya yang diajak mungkin ya. Nah, yang terakhir kalau misalnya itu katanya ngebut rilis album ya. saya dengar soalnya itu, saya lihat infonya bahwa Yesi Diana merilis album baru, ada 6 lagu. Enggak kok. Ceritanya? Jadi ceritanya gini kok, itu kan beli godel kemarin kan dia nanya lagunya taruh dong di radio gitu. Nah kebetulan kemarin kan aku fokus buat lagu aja tapi nggak minta tolong beli godel untuk naruh di sempat dibawa ke radio. Sedangkan kalau minta tolong sama beli godel pasti ke seluruh radio tuh ada. Betul. Kalau misalnya kita enggak, paling di beberapa radio aja ada yang mungkin update sama lagu-lagu terbaru mungkin. Kalau enggak mungkin ya mereka nggak tahu malah. Nggak tahu. Nah kebetulan numpuk gitu jadi 7 lagu gitu. Ya udah aku kasih beli godel, terus beli godel langsung buat story gitu. Ya udah gitu dah. Karena mini album lagu, gitu karena mini 7 album lagu. jadinya. Iya, terus orang pada heboh marah-marah. Kenapa kamu ngeluarin album tuh nggak bilang-bilang gitu? Hah, enggak. Tapi kalau dijadiin album bagus juga kali kuy. Iya, karena kan kalau dilihat dari rekaman pertama itu tahun 2014 ya, 2014-an tuh yang sebelum Jomblo Bahagia ada kan Padenglah itu sampai sekarang kan udah cukup banyak. Itu nggak ada niat memang untuk dijadikan album. Mungkin ya, doain aja kali. Tinggal minta niat pasti ada dong. Tinggal minta dukungan dari suami ya sebagai produser mungkin ya support dong gitu ya. Ya sama keinginan mungkin masih setengah-setengah. Niatnya gitu. Tapi kalau boleh tahu sebetulnya cita-cita Yesi dari dulu jadi apa sebenarnya? Nggak punya cita-cita sih kok. Serius? Serius. Kesukaannya hobinya apa dari kecil? Nah kalau hobi ya itu, aku jujur aku suka acting. Ya. Kalau dibandingkan nyanyi sama acting, aku lebih suka acting sih. Ada satu filmnya belum keluar ya? Belum, yang itu Cilekontong Mas. Iya. Ya, itu ada satu filmnya itu asik itu, cuma belum rilis juga. Lebih suka acting sebetulnya. Iya. Karena ngerasa aku tuh suka tantangan kok orangnya. Apalagi kalau misal acting itu nggak seperti karakter aku gitu. Misalnya ini kan karakter aku cengengesan, terus aku harus jadi orang lain tuh aku suka banget. Kalau dinyanyi nggak ada tantangan? Paling tantangannya pas buat lagu aja kali gimana caranya biar diterima banyak orang kan. Tapi kalau misalnya udah disukain banyak orang kan otomatis kalau kita nyanyi panggung ke panggung itu terus ya nggak sih? Kalau misalnya nyanyi kemana nyanyi itu lagi, jadi itu lagi gitu. Beda dengan acting tadi. Beda kan kita tuh harus belajar terus. Cuma kesempatannya untuk di acting dan nyanyi lebih banyak dinyanyi peluangnya gitu ya kan. Dan kalau lebih acting terbatas ya. Terbatas selain itu juga kan kalau misal kita acting buat film tuh harus full kok. Iya. Sedangkan aku udah ada anak sekarang. Agak sulit jadi ngatur ya. Kalau nyanyi masih bisa sambil gitu ya. Sambil bisa endorse bisa, nyanyi bisa. Nyanyi bisa, endorse bisa gitu. Buka usaha juga tetap lancar kan gitu. Kalau boleh cerita awalnya tiba-tiba kepikiran jadi penyanyi itu gimana gitu? Mulai umur berapa itu? Sebenarnya aku nggak pernah kepikiran mau jadi penyanyi aku ya. Cuman mungkin kemarin udah jalan Tuhan aja sih. Aku percaya jalan Tuhan kok. Karena kan kalau misalnya sekarang aku berpikir mau jadi penyanyi, masalahnya aku maksudnya dari keluarga yang bukan musisi.
kalau boleh tahu dari Nusa Penida ya aslinya? Asli Nusa Penida. Umur berapa merantau ke, orang menyebut Nusa dan Bali. Umur berapa merantau ke Bali? Itu SMA kok. SMA ke Bali? Ke Bali ya. Waktu itu masih belum kepikiran mau jadi penyanyi? Enggak, waktu itu aku pengennya jadi penyiar radio kok. Justru penyiar radio? Dulu udah sempat nyoba? Udah kan aku sambil kuliah, sambil SMA sambil jadi penyiar. Di waktu itu di Klungkung, di GSP, sama Semarapura. Jadi 2 radio aku pegang. SMA sudah jadi penyiar, cuma belum nyanyi gitu ya? Belum. Aku nggak ada kepikiran mau jadi penyanyi, Po. Cuman karena suka jadi penyiar radio aja. Karena kayaknya waktu di Nusa tuh kan dulu zamannya radio, karena aku nggak punya TV di rumahku. Nggak punya uang buat beli TV, jadi kita cuma punya radio. Dan itu aku dengar radio Gema Merdeka sampai sekarang. Dengar dari sana, dengar lagu gitu, jadi tertarik itu? Enggak, pokoknya cara ngomong penyiar itu suka aja. Oke. Gitu kok kayak enak gitu, pengen jadi berarti penyiar. Berarti otodidak waktu itu jadi penyiar. Tapi kenapa nggak diteruskan akhirnya? Uangnya sedikit kok. Jangan buka-buka ya. Makanya jangan nanya kok. Enggak, kalau penyiar radio kan maksudnya lebih mungkin karena pertimbangan passionnya ya, mungkin passionnya, dan kemudian juga karena tantangan yang berbeda gitu aja, sebetulnya lebih ke sana gitu ya. Tapi kemudian berapa lama itu jadi penyiar radio? 3 tahun. 3 tahun jadi penyiar radio sampai tamat SMA. Dan kan belum sambil bersentuh kerja, dengan rekaman ya? Belum. Sambil kerja, sambil jadi sekolah, kerja jadi penyiar. Langsung. Sekolah kerja. Nah gitu udah tamat. Karena udah tamat, jadinya kan pindah nih ke Denpasar. Kuliah di IKPGRI Bali. Pilihnya jadi pendidikan? Pendidikan. Karena kan waktu di SMA aku IPB juga kan bahasa, jadinya maunya, karena mama juga mintanya udah jadi guru aja gitu, karena mama kan guru. Oke, jadi guru. Berarti karena Yesi sendiri belum bisa menentukan mau cita-cita jadi apa, disuruh jadi guru. Karena gitu. memang dulu kan di Nusa Penida itu kayak viral banget, masih zamannya aku tuh viral. Kekurangan guru. Guru. PNS bagus nih gitu, ya kan? Maksudnya kayak jadi PNS aja atau apa segala macam. Jadi karena mama juga berarti arahnya malah berpikir ke PNS. Iya, karena kan orang tua nyuruhnya PNS, karena namanya juga di kampung kok, kalau berseragam pasti dianggapnya maksudnya terhormat gitu. PNS tuh pokoknya dikejar ya, gitulah pokoknya kan. Terus akhirnya aku nurut kok. Di sana kuliah, belum juga nyanyi. Nah itu, tapi sambil kerja, karena kan nggak punya uang untuk kuliah. Ada sambil mandiri, sambil kuliah dari SMA sendiri, mandiri. Sampai kuliah tuh maksudnya kuliah sendiri untuk hidup. Dan memang waktu itu masih fokus bakal jadi guru. Gitu, belum pikir yang lain. Iya. Lanjut. Karena aku kan pikir gimana caranya biar tamat aja dulu sarjana, biar nggak malu orang tahu di rumah kan. Karena kan kita merantau, masa nggak tamat sih gitu. Akhirnya tamat nih. Nah pas sudah tamat itu adalah salah satu band mau cari model video klip. Nah sedangkan aku kan suka acting kok. Klop jadinya gitu. Ya udah ya aku mau gitu, tapi nggak dibayar gitu. Ya nggak apa-apa dia bilang. Saya lupa bandnya apa namanya? Raja Pala. Raja Pala ya. Raja Pala. Budi ya? Iya, Budi. Nah abis itu buat di situ, terus ya udah. Terus aku kayak pengen buat lagu aja gitu. Dibuatin lah sama Budi. Setelah video klip itu kayaknya enak juga jadi penyanyi gitu. Karena mereka ngajakin aku duet. Lagu Angin Malam sama Tusing Jebajingan. Itu dari sekian banyak lagu dari band itu tuh nggak naik gitu. Yang naik itu malah yang duet sama aku. Yang duanya dari sana malah kepikiran kayaknya jadi penyanyi deh. Coba deh nyanyi gitu. Akhirnya dibuatin lagu dan Astung Kareng nge-boom di lagu pertama. Apa judulnya? Pada Ngelahang itu yang start awalnya ya. Dan itu artinya terjadi begitu aja juga, nggak kepikiran gitu. Jalan Tuhan emang mungkin. Tanggapan mamanya gimana pada waktu itu? Nggak dikasih. Aji sih terutama. Aji sih terutama, maksudnya kayak orang dari guru malah dari penyanyi gitu. Iya, sampai sekarang pun masih merembet ke adik-adik aku, maksudnya kayak kalau bisa jangan ngikutin jejak kakak deh gitu. Karena kan orang jadi ada presiden ya dari orang tua tuh jangan. Iya, karena kan orang tuaku mikir gini, sedangkan punya anak cuma 3. Sekarang kalau misal semua pada pergi dari rumah, paling pertama, kalau semua pada pergi dari rumah, karena kan aku jarang di rumahku. Kadang galungan cuma sehari di rumah. Man gimana orang aku sambil kerja juga. Nah gara-gara itu akhirnya karena wah ini kayaknya nggak memenuhi harapan orang tua jadi gitu ya. Benar. Sempat itu nggak pada waktu awal sempat clash, ada sempat
renggang nggak jadi hubungannya mapui dengan orang tua gara-gara? Enggak puan, karena orang tua juga takut kan mungkin ngomong, cuman ya adalah omongan di belakang gitu yang aku tahu yang nggak mungkin aku waktu omongin. Waktu itu berarti ya sih nggak minta izin dulu ke orang tua, mah aku mau nyanyi dong gitu, nggak omong gitu? Enggak gitu. Intinya udah tamat kuliah aja, udah dah gitu beres, tinggal nyari kerjaan gitu. Oke, waktu itu masih belum ketemu ya? Dan tapi akhirnya nggak ada niat memang untuk meneruskan jadi guru itu? Nggak suka. Kenapa? Gitu. Karena apa ya, aku ngerasa jiwaku tuh nggak di sana gitu. Kan kalau jadi guru itu sebelum kita skripsian tuh kan kita ada training gitu kan 3 bulan. PPL ya itu dah. Sekarang PLP namanya. PLP sekarang ya, itu udah. Selama 3 bulan kayak ngerasa kayak kok kayaknya. Artinya di awal masih percaya, tapi begitu praktek itu mulai ngerasakan. Iya, memang sih kayak apa, kalau ngajar itu kan, oh aku bisa nih ngajar gitu, dan anak-anak yang aku ajarin tuh seneng kalau aku yang ngajar gitu. Cuman kok kayak basicku kayak nggak di sini ya gitu, kayak nggak nyaman. Pernah nggak sih jiwa kependidikannya itu ya nggak ada di sana gitu? Kok pernah nggak sih kalau mengerjakan sesuatu tapi kok kayak ini bukan aku nih kayak gitu? Iya, lebih menyelesaikan itu karena ada kewajiban aja, tapi sebetulnya kalau memang nggak ya lebih nggak akan memilih itu kan itu gitu jadinya. Ya, itu jadinya aku langsung di sana titik baliknya menemukan bahwa akhirnya sing cocok gitu ya. Nggak cocok gitu. Tapi aku nggak tahu. Hal yang paling sulit Yesi rasakan pada waktu itu akhirnya memutuskan nggak jadi guru tuh di apanya kira-kira? Apa ya? Yang paling sulit itu ya karena jadi guru tuh, ini terang-terangan lagi boleh? Sabar atau apa? Ya boleh, silakan. Iya, pertama kan karena kan honor. Kalau honor kan sedikit uangnya. Kalau aku dulu, nggak tahu honor sekarang kan, karena aku juga udah nggak berkecimpung di dunia guru lagi kan. Kalau dulu tuh dikit kok, dapatnya cuma 500, kayak 600, kayak gitu. Terus sekarang akhirnya aku kerja kantoran kok, dapatlah lumayan. Kantoran, cuma tetap kayak kok kayak nggak nyaman gitu. Apapun yang aku kerjain nggak nyaman. Terus akhirnya pas aku ngejalanin jadi nyanyi ini nyaman gitu. Terus uangnya juga lumayan gitu. Passionnya di sana jadi. Passionnya langsung di sini gitu. Waktu awal nyanyi itu ada nggak sempat pandangan miring orang bahwa artinya bahwa nih mumpung nih, atau misalnya memanfaatkan kesempatan aja, padahal misalnya basic ya kayak Esi bilang tadi, basic vokal mungkin belum ada, latihan belum pernah ada, basic musik belum ada, tiba-tiba jadi penyanyi. Nggak aji mumpung sih kok, cuman waktu pas pertama nyanyi lagu Angin Malam aja sama Tusing di Bajingan itu aja sih yang ngerasa kayak apa ya, kan aku kan nyanyi, yang bikin aku sedih itu kan orang terdekat itu, maksudnya yang kayak bilang, nih suaramu tuh fales gitu. Ada komentar? Ada, pasti karena kan apa ya, aku kan baru-baru di dunia kayak gini. Kalau saya yang bilang, suaramu kok fales di lagu itu? Iya, tapi kalau kita nggak kenal kan nggak apa-apa kok. Ya justru yang karena orang dekat itu yang bikin nggak gitu jadinya. Terus fales yang dari pacar waktu itu? Dari bukan dari teman, satu manajemen itu juga. Itu jadinya malah bikin jadi nyesek gitu. Jadinya aku setiap mau nyanyi, pas kontes mau nyanyi itu jadi rada-rada ragu-ragu gitu loh, ngerti kan kok maksudnya? Yang seharusnya bisa tuh jadi nggak bisa gitu, karena ragu. Komentar itu artinya sempat menghambat ya gitu. Menghambatnya sampai sekarang sebenarnya kok, maksudnya kayak kalau bisa sih pelajaran juga. Kurang percaya diri jadi gitu. Tapi apa nggak malah sebaliknya justru malah tertantang untuk membuktikan saya juga bisa gitu misalnya? Pas itu aku berpikir down kok, bukan. Nah, baru kali ini baru bisa berpikir gitu. Yang kemarin itu kan karena baru-baru. Ibarat kata orang baru digituin gitu. Ya termasuk juga orang ada penyanyi mungkin ada nggak yang mengatakan Bapak mau nama penyanyi bermodal tampang kayak itu misalnya? Kalau bermodal tampang enggak sih kok. Tapi cuman aku tuh nangis terus gitu aja kok kerjaannya tuh. Terus ada itu nangis. Tapi Budi yang vokalis Raja Pale ini tuh dia kayak ngomong kayak ini. Sebenarnya suara kamu tuh bagus karena memang kuncinya nggak di sana aja. Kan ada tangan nada gitu. Memang kuncinya nggak pas. Kunci kita tuh nggak pas gitu. Coba kamu nyanyi di nada itu kan bagus kayak gitu. Nah dari sana aku pelajari. Mulai belajar memilih lagu yang sesuai jadinya gitu ya. Terus kalau tadi dikatakan di awal sempat ragu dan segala macam. Tapi nyatanya sampai sekarang kan lebih dari 10 lagu udah ada. Dan yang ngatain tuh juga jadi malu ngeliat aku. Akhirnya kalau lihat sekarang malu gitu. Ya sih ngerasa nggak ada progres dari lagu pertama Tusing Bajingan itu sampai lagu yang terakhir ini, sejauh mana progres yang Desi rasakan bagi perkembangan karir Desi? Kalau progresnya itu dari pertama pada Ngelahang itu sampai Jomblo Bahagia itu bagus banget. Nah apalagi mungkin rezekinya di sana kali dikontrak sama salah satu Surya Nation kemarin tuh. Nyanyi di luar kota segala macam bolak-balik gitu.
Nah, progresnya itu menurun di saat ini selesai corona ini. Corona ini selesai, ada penyanyi baru yang naik. Model lagunya yang lain. Ya, udah. Jadinya harus memulai lagi dari awal lagi. Iya benar itu. Tapi itu artinya bahwa kalau dari beberapa lagu itu, Yesi memang cocoknya lagu yang ceria jadinya, bukan lagu-lagu melo kayak gitu ya. Tapi kalau sempat bahkan beberapa lagu melo itu malah kurang ya responnya malah ya. Kemarin lagu Sebet bagus responnya, banyak yang nonton. Berarti juga. Bukan soal melo dan ceria gitu. Lebih karena apa kira-kira kalau peruntungan kayaknya kok. Kayak peruntungan deh kok. Udah keberuntungan gini udah kita nggak bisa ngomong iya apa kan. Kita nggak pernah tahu kayak kemarin dari pertama lagu sampai sekarang lagu-lagu aku semua aku nggak pernah berpikir bagaimana caranya biar orang suka dengan lagu ini. Tetapi dari aku dulu, aku suka nggak nyanyiin. Kalau aku suka nyanyiin, aku enjoy nyanyiin, terserah orang lain mau nerima atau enggak gitu. Targetnya nanti gimana nggak masalah gitu. Termasuk ketika sempat duet dengan Jun Bintang juga ya dan segala macam, itu juga enjoy aja gitu, ngalir aja. Gitu, iya. Bukan berpikir target harus apa enggak gitu ya. Tapi kalau menurut dia sendiri lebih banyak penghasilannya mana? Dari YouTube atau konser? Konser. Konser jelas tetap lebih itu ya. Iya, dulu YouTube, sekarang YouTube-nya sudah turun ya? Nggak tahu. Mohon maaf, ini mau nanti tayangnya di mana? beda apa namanya, beda kontennya mungkin ya. Bener, ya. Tapi kalau Yesi sendiri ada pengalaman apa yang paling berkesan dari Yesi selama kalau itu sekarang udah hampir 10 tahun ya jadi penyanyi, itu pengalaman apa yang paling Yesi ingat, paling rasakan suka dukanya? Dukanya dulu ya kok ya? Iya. Kalau dukanya dulu ingat banget tuh waktu aku nyanyi terus apa namanya, penyanyi yang itu nyanyi terus orang pada tepuk tangan. Penyanyi yang itu nyanyi? Ya udahlah, kita nggak bisa disebut. Artinya dong. sepanggung dengan penyanyi lain. Nah, penyanyi itu udah ada namanya. Ya. Pas penyanyi itu main, orang pada datang tepuk tangan nyanyi gitu. Pas gue masuk, orang pada pulang. Pernah pengalaman? Pernah kok. Tapi aku berpikir gini, Tuhan itu mengangkat derajat orang, tapi ya udah sebelum itu dikasih ujian dulu mungkin. Terus kita mau berusaha nggak? Kalau berusaha berarti pantas jadi orang, kan gitu mungkin. Itu sering ngalami kayak gitu awal-awal? Nggak, sekali itu doang. Terus kadang-kadang aku mikir juga, dulu setiap mau nyanyi itu kan, kalau kayak sekarang kan misal kalau diundang orang, kadang udah ditungguin di depan pintu, ditanyain, udah nyampe belum Kak? Ditungguin, ada yang bisa dibantu gitu udah kan. mulai berbeda kondisinya. Kalau dulu kan ini. Aku kemana awal orang nggak peduli siapa sih? Mending orang, tapi krunya juga nggak rungu, ngerti kan? Dia nyuruh aku nyanyi, nggak dibayar, tapi dia sendiri nggak tahu penyanyinya datang udah. Nggak tahu dan nggak ditawarin makan, nggak ditawarin minum gitu. Tiba-tiba yang namanya si Diana tuh sampai gitu. Oh saya Kak gitu. Ada, jadi pahitnya itu tuh ada, tapi seru kalau misalnya kita tuh harus ngerasain pahit dulu. Cuma itu tidak mematahkan semangatnya sih gitu. Seneng aja gitu. Terus kadang-kadang ngeliat orang gitu, artis lain tuh pada dimintain foto, terus aku mikir, kapan ya orang mau fotoan sama aku? Kalau sekarang udah beda lagi kondisinya. Yang menurut Yesi akhirnya tingkat persaingannya pada waktu itu cukup tinggi juga berarti ya waktu itu. Tapi aku nggak mikirin persaingan sih kok. Karena aku nggak mikirin tentang ini sainganku ini atau nggak sainganku ini tuh enggak kok. Lebih ke alur aja sih. Cuman kayak berharap gitu kayak kapan ya saya bisa seperti si A. Kapan ya orang mau minta foto sama aku gitu. Tapi kan udah pernah juga lagunya yang Jomblo Bahagia udah di atas 2 juta ya? 4 kok. Udah 4 juta, artinya udah pernah juga dong di atas 4 juta kan? Oh iya, udah. Udah. Kok wajahnya nggak yakin gitu? Enggak Mas, nah itu sebelum itu kok, sebelum itu. Sebelum Jomblo Bahagia? Iya, sebelum Jomblo Bahagia, pas Jomblo Bahagia keluar, kaget tapi kayak nggak percaya gitu. Hah, kok bisa gitu? Ya, gitu ternyata aja. pas lagunya ngenen pada waktu itu gitu ya. Terus kalau ketika Yesi menjalani masa-masa termasuk sampai sekarang jadi penyanyi ini, tanggapan Mama dan Aji ini gimana kira-kira? Masih nggak? Artinya kayak belum terima atau udah justru udah support sekarang? Soalnya kan namanya orang tua kan pasti dia kayak tetap aja dengan konsistennya mereka. Kalau bisa kan jadi guru gitu. Nah, sedangkan kalau penyanyi kan nggak selamanya kita bisa jadi penyanyi. Nah, tapi kan di sisi lain kan aku memang nyanyi, aku memang endorse, tapi aku punya usaha kok. Maksudnya aku buat usaha lagi. Itu kan beda lagi. Setidaknya kalau ini mati, ini ada gitu. Artinya mencoba wirausaha tidak harus jadi guru kan gitu? Iya, enggak. Aku memang nggak suka jadi guru, dokter, perawat, ini memang nggak ke situ arahku. Lebih ke wirausaha jadinya malah entrepreneur gitu kan jadinya. Iya, lebih ke usaha.
Nah, kalau dari beberapa lagu yang pernah Yesi nyanyikan yang paling selesai itu kan arrangernya berbeda, video klipnya berbeda, ada videografernya berbeda. Pengalaman apa yang dapat Yesi pelajari ada bekerja sama dengan orang yang berbeda-beda itu. Bahkan kalau nggak salah, saya lupa di lagu apa, model video klipnya malah vokalisnya Leong Sinatra, Yudi dapat juga. Nah kebetulan kan kemarin dia mau bantu kok. Ayo siapa yang mau bantu saya tapi saya nggak bayar, tolong katakan. Saling support gitu malah. Tapi dari pengalaman apa yang dapat Yesi petik? Pertemanan di sana gitu. Teman banget gitu. Kebetulan sama Yudi kan maksudnya kayak dulu kan dia juga ya sama-sama down kan di corona itu. Ya kita sama-sama curhat lah gitu. Terus sekarang udah naik lagi nih Leong. Oke, siapa tahu Yesi Diana naik ya. juga kan gitu kan. Nah, yang sebetulnya membuat Yesi Diana masih dan seharusnya memang tetap semangat dan tetap eksis sampai sekarang itu apa kira-kira? Ada gede Bayu Numenggung itu apa? Itu dah Mas, karena jiwanya di situ. Hanya karena itu? Iya. Enggak, aku nggak pernah kayak punya apa namanya kayak aku harus jadi ini gitu. Apa sih namanya itu ya? Apa kayak bukan target, tapi memang kayak ya ambisi. Aku bukan tipe orang yang berambisi besar gitu kok. Cuman aku kayak menjalani apa yang ada di depan aja gitu. Karena memang jiwanya udah di sana gitu, seperti bilang saya masih tetap eksis gitu kan. Terus kalau kemudian ini kan kayak tadi bilang corona down. Ini mulai tahun akhir 2002 kemarin banyak mulai bangkit lagi. Dan Yesi juga di awal tahun ini kata lagunya keluar sekaligus beberapa dipromokan lagi. Harapannya apa di tahun 2023? Harapannya semoga apapun yang aku keluarin, entah itu lagu, entah itu film, entah itu Instagram aku, keseharian aku, semoga mereka selalu suka ngelihatnya dan diterima gitu aja. Ada yang Yesi rasakan berubah nggak? Artinya ini kan fasenya dari pertama sebelum terkenal, kemudian setelah jadi penyanyi. Kemudian dari setelah jadi penyanyi sekarang jadi ibu rumah tangga. Perubahan-perubahan apa yang Yesi rasakan? Oh banyak kok. Kalau misalnya dari segi, apa dulu nih perubahannya? Dari segi apa? Dari sebelum jadi penyanyi dan jadi penyanyi. Sebelum jadi penyanyi ya kayak hidup pada umumnya, tapi kalau udah jadi penyanyi mungkin banyak yang tahu, jadi kayak yang si Diana tuh kayak ngerasa kayak diperhatikan banyak orang aja. Kalau sekarang kemana-mana artinya orang udah rata-rata tahu gitu ya. Iya. Merasa jadi artis nggak? Artis itu apa sih? ada star syndrome nggak bagi pernah. Yesi? Nggak pernah ngerasa star syndrome juga? Enggak, karena aku jadi kayak sekarang tuh karena mereka gitu. Terus ngapain aku star syndrome sama siapa? Ada kemana-mana juga tetap apa adanya aja gitu dan tetap ramah seperti itu ya. Cerenget aja, ngomong aja. Kan mulai Lipidan cerenget. Jantung. Nggak usah terlalu apa ya, karena kalau tanpa mereka aku bukan siapa-siapa gitu. Terus sekarang sombongnya sama siapa? Terhadap orang-orang yang dulu mengangkat itu malah ya, penggemar itu ya. Kalau perubahan setelah sebelum jadi ibu rumah tangga dan sekarang jadi ibu rumah tangga? Oh beda banget jauh kok, jadi nggak bisa hang out, malam-malam keluar, pulang harus cepat waktu. Udah ditungguin anak, kangen anak malah gitu. Aku yang malah berpikir misalnya kayak nyanyi pun nih kok ke Singaraja kemarin. Padahal udah disiapin kayak hotel gitu kan. Sama suami padahal kan kadang-kadang kan mikir ya udahlah gini biar santai ada quality time. Enggak, pulang-pulang nyanyi selesai jam 2, dari jam 2 ke Singaraja, dari Singaraja yang aku mau pulang, kasihan anak di rumah. Padahal udah ada yang jaga, tetap pengen pulang. Ada ikatan itu malah berbeda lagi jadinya. Lebih baik capek di jalan, tapi ngeliat dia deh si bayi itu. Good mom kan orang bilang ibu yang baik itu jadinya kan. Yang kedepannya apalagi proyek yang ini dilakukan? Tetap pasti buat single kok. Terus semoga Cilekontong emasnya keluar. Kalau boleh tahu. Aduh, ditanya lagi gue sama Cilekontong. Kenapa filmnya belum berdiri? Jangan bilang sama Sengap ya. Ya benar. Halo beli dari Tompel ada simpes. Nggak tahu. Waktu ini kemarin bilang Agustus, terus September, terus nggak tahu tahun udah 2023. Itu 2003. Ada berapa film jadi udah main? 3 jadi. 3, Lea, Cilekontong Mas sama Napak Pertiwi. Napak Pertiwi udah tayang ya, Lea. Sudah yang tinggal Cilekontong Mas ini gitu ya. Lebih asik mana yang dirasakan? Kalau soal tadi kan dibilang kalau soal apa namanya bidangnya kan memang berbeda, yang satu nyanyi acting, tapi asiknya Cilekontong Mas sih kok. Karena aku dituntut jadi sesuatu yang beda gitu. Berbeda. Kan umur aku tuh kan aktingnya sama ibu-ibu. Jadi gimana caranya biar aku bisa ngimbangin mereka. Terus kan di situ aku jadi setannya tuh. Gimana caranya biar aku jadi setan? Kan aku imut-imut kok, masa jadi setan? Yang mau tahu Yesi Diana jadi setan, tunggu film Cilekontong Mas nanti ya. Sumpah, saya paling tersiksa kayak syuting tuh.
Itu ngerasa paling tersisa syuting iya, adegan apanya? Nggak ada adegan apa dulu nih. Sebelum mau adegan kita kan didandanin dulu kok. Itu udah tersisa. Belum nunggu take-nya lagi udah ya? diam gini nih, udah. Jangan gerak ya, nanti bisa cemong sana, cewek sini. Gitu. Nunggu take-nya lama lagi iya. gitu ya? Udah gitu pernah kesurupan lagi gue. Ada kok. Waktu syuting? Waktu syuting. Kan aku ceritanya tuh malam tuh, jam 11 kayak syutingnya itu ada rekamannya di behind the scene itu. Perasaannya gimana? Enggak sadar, tapi pas sudah ngeliat videonya itu udah, woi, orang kan di situ kayak ngereh ceritanya, kayak berubah gitu kan. Tapi bener-bener berubahnya itu di bambu-bambu itu loh. Ya, dia ada bambu. Gitu. Udah langsung nggak tahu udah jadi apa keadaan aku tuh, jelek kali jenengku. Itu pengalaman serupa itu terjadi hanya sempat bikin film aja, pernah juga ketika manggung-manggung itu pernah nggak mengalami pas film itu doang. Pernah itu, hanya di film itu aja berarti ya? Okay. Itu pun pas di take itu doang. Oke, berarti karena memang tempatnya barangkali agak berbeda kan itu. Nah kalau Yesi sendiri ngelihat perkembangan lagu pop Bali sekarang seperti apa gitu? Bagus. Kalau Yesi kan boleh dibilang ya, walaupun mungkin Yesi nggak mengaku, Yesi kan boleh dibilang udah generasi menengah nih. Bukan lagi pendatang baru, di bawah Yesi kan cukup banyak. Gimana Yesi ngeliat? Sosialnya cepet banget maju ya kok ya. Yang dulunya kan cuma YouTube. Betul. Atau enggak IG. Sekarang udah ada TikTok. TikTok ini berperan penting banget kayaknya orang lebih senang nonton TikTok ketimbang YouTube. Kadang-kadang orang nonton di TikTok dulu, terus lengkapnya baru di YouTube. Kebalik malah. Kebalik gitu kan. Biasanya kan di YouTube, nanti potongannya kita tonton di tempat lain. Itu sih. Kayak cepet gitu. Takutnya kan ya semoga kalau cepet naik, ya terus naik gitu. Jangan kan ada yang naik, cepet turun lagi gitu. Kalau bisa kan dipertahanin. Gini. Dulu ketika Yesi awal jadi penyanyi, itu kan masih termasuk berat juga perjuangannya. Banget memilih berat. lagu, kemudian mulai latihan. Itu seperti apa pengalamannya dulu? Pengalamannya, ya apa ya? Enggak sih. Artinya kan kalau orang misalnya, biaya pasti dong. Nah itu dia misalnya harus beli lagu, pilih lagu, proses rekaman. Beda kan barangkali kalau dengan sekarang, jauh lebih simpel. Nah, kalau dulu itu Astung Karennya lagu dikasih minta disupport sama Budi. Yang lagu pertama? Pertama, kedua, ketiga, keempat support. 4 lagu gratis? 5 lagu? Kayak semua gratis. Ada yang bayar, emang ada yang bayar lagi. Semua lagu gratis? Iya kan, adik aku juga nyiptain sama aku. Enak banget ya si Diana jadi penyanyi, nggak pernah beli lagu. Kalau aransemen musik? Aransemen musik ya karena beli di Arte, beli Sile, sama Kak Denny, pada ngelarang. Dulu Kak Denny-nya Lolot. Betul. Dulu bantuin aku, jadi kan aku nggak punya uang sama sekali, terus ya dia bantu, jangan bayar banyak gitu. Oke, Adek. Pokoknya intinya tuh, apa ya, mungkin makanya aku bilang jalan Tuhan, aku nggak megang uang sedikit pun, tapi ada karya gitu. Itu ada aja, ada karya, iya. Terus video klip juga nggak bayar gitu. Kerjasama lebih banyak kan? Iya, jadi masuk ke YouTube-nya dia. Nah, kalau sekarang kan lebih mudah orang jadi penyanyi kan, bisa langsung instan kan? Oh ya, masa ya? Gila. Penyanyi sendiri nggak tahu kan, tinggal satu paket, langsung syuting video klip, langsung rekaman, langsung aransemen, langsung lagu, bayar sekian. Kan lebih mudah sekarang. Oh gitu ya. Gimana tanggapan Yesi terhadap kemudahan sekarang itu? Artinya kalau ibaratnya gini, kalau dulu Yesi harus bersaing ketat, kalau sekarang siapapun bisa. Bisa, iya benar. Itu dah. Tinggal punya duit, tinggal cari ini, jadi penyanyi. Iya itu. Kalau dulu kan aku uang nggak punya, terus pengalaman juga nggak ada, tetapi malah naik. Itu kan kuasa Tuhan namanya, apalagi dong. Makanya itu judulnya nanti bagus deh ya. Ya nggak, karena naik gini loh kok. Karena kuasa Tuhan. Ya nggak gitu juga kali, emang gue kuasa ilahi. Presenternya nyari masalah mulu sama gue. Tapi jalannya memang seperti itu akhirnya jadinya. Iya, karena aku serba percaya dimudahkan jalanku, gitu ya. aku percaya jalan, dan aku pun kalaupun sekarang misal turun nggak jadi public figure lagi, itu juga aku percaya. Itu gimana? Ada kalau kan orang saatnya orang mana Yesi Diana siapa? Oh penyanyi ini. Kalau misalnya nanti tidak jadi penyanyi lagi, apa yang Yesi lakukan? Tidak jadi public figure lagi. Usaha, karena aku percaya suatu saat aku mungkin tidak akan bisa jadi itu lagi. Tidak akan mungkin orang itu tetap ada di atas. Pasti akan ada kalanya dia turun. Siap naik jadi bintang juga harus siap. Iya dong, kok. Sama kayak orang jatuh cinta, kok. Kalau berani jatuh cinta, tuh berani sakit hati itu kan sudah konsekuensi, kok. Ada lagunya memang. Betul. Ada ya. Jomblo ya, kok ya. Kasian banget sih presenternya jomblo. Lagunya Jomblo Bahagia. Oh iya, benar, Jomblo Bahagia dari Yesi Itu dia. Nah yang terakhir, harapan Yesi terhadap perkembangan lagu pop Bali ke depan seperti apa? Karena kan kalau sekarang irama makin banyak. Banyak banget ya. Ya kalau dulu mungkin lebih cenderung hanya pop, agak sedikit dangdut, sekarang koplo ada, DJ ada, macam-macam irama. Iya dah, itu dah.
tanggapan aku semakin banyak perkembangan musik, aku sih nanggepinnya ya bagus gitu, karena semakin banyak aliran musik itu semakin bagus, kan beragam jadinya ada. Cuman ya aku hanya berharap biar lagu-lagu yang aku keluarin juga diterima gitu aja. Ada semua bisa tetap saling ya jalan. Senambungan lah jalan gitu. Ada minat mungkin untuk merubah aliran tiba-tiba OA atau koplo? Enggak sih, kok tetap jadi diri sendiri. Nggak kebayang ya malah. Jadi tetap dengan lagu pop seperti sekarang itu gitu ya. Karena kan mereka tuh punya apa? Koplo ada sama kayak Duren kok. Nggak semua orang suka Duren. Masing-masing punya penggemar tersendiri. Penggemar Yesi ada, ya penggemar koplo ada. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Yang ada malah hancur jadinya. Atau enggak malah kita dikritik. Kenapa beda aliran kayak sekarang nih? Koko kan nggak mungkin nanya nih kenapa Yesi beda aliran atau apa kan? Aliran sesat gue ntar nih, gara-gara kuku. Jangan, kenapa nggak ada keinginan nggak berubah jadi wartawan? Ada keinginan nggak berubah jadi presenter? Karena mohon maaf gitu kan juga. Bapak pernah ngajarin saya jadi wartawan, saya tidur kok. Ya ini salah satu mahasiswa saya dan dulu ini salah satu dosen saya yang paling galak. Sering tertidur di kelas ya. Oh makanya Anda galak ya? Ya, demikian obrolan menarik dengan Yesi tadi. Terima kasih Anda datang di Ukemade. Enggak mau. Durasinya terpotong durasi soalnya. Nanti gitu. kita tunggu lagu barunya. Siap. Semoga bisa muncul di Ukemade lagi dan yang penting tetap eksis dalam berkarya. Dan selalu jangan lupa salam Syakir kopi hangat. Tos dulu dong, tos dulu dong.